Data pribadi, suatu hal yang seharusnya krusial tapi saat ini malah dibagikan kemana-mana. Yang paling simpel adalah nama dan nomor telepon. Saat ini dengan mudah dibagikan saat ingin reservasi ke restoran. Begitu pula dengan nama ibu kandung serta foto KTP. Dengan mudah kita berikan saat ingin melamar ke suatu perusahaan. Memang, sejatinya perusahaan pasti melindungi data pribadi kita. Namun tidak jarang ada perusahaan juga yang justru menyalahgunakan data pribadi kita untuk kepentingannya sendiri. Salah satunya adalah ini. Ya, seperti yang kita tahu bahwa kasus Indofarma ini sudah ramai dibicarakan oleh masyarakat. Bagaimana tidak? Perusahaan plat merah atau perusahaan milik negara ini justru menggunakan data pribadi karyawannya untuk mengambil pinjaman online. Direktur Utama Indofarma sendiri, Yelandriani, membenarkan adanya penarikan uang dari pinjol atas nama karyawannya pada 2022 silam. Namun pinjaman ini diakuinya telah dilunasi. Pihak jajaran manajemen Indofarma juga belum dapat menyampaikan laporan yang lebih mendetail perihal pinjaman yang diambil dan pihak yang menyalahgunakan data karyawan tersebut. Namun kerugian perusahaan efek dari aksi tersebut diakui Yelandriani berkisar 1,26 miliar rupiah. Pinjol ini benar, di dalam laporan itu saya juga membaca bahwa ada pinjaman kepada fintech pada tahun 2022, namun itu hanya dipinjam beberapa bulan dan sudah dilunasi. Perusahaan meminjam ke pinjol melalui dengan meminjam nama-nama karyawan. Ada deposito yang di atas nama pribadi dan akhirnya dipakai untuk menjamin pinjaman orang tersebut, dan deposito itu akhirnya pinjaman kredit itu one prestasi dan deposito itu dicairkan, dan itu terjadi 2 kali. Kalau berdasarkan laporan yang kami baca, yang terlibat dalam fraud ini hanya 5 orang saja, dan orangnya sekarang sudah keluar. Jadi kami yakin yang ada sekarang di Indofarma sudah bersih dari fraud tersebut. Jadi fraud itu hanya dilakukan dalam satu lingkaran saja, dan kebetulan memang dengan kewenangan yang cukup besar, Bu. Hal ini pun menimbulkan kemarahan dari banyak pihak. Bukan hanya karyawan yang dirugikan, tetapi juga instansi pemerintahan seperti DPR. Tadi sudah dikatakan, tapi Dirut yang baru berkeberatan untuk menyebutkan nama 5 orang. Tapi menurut saya, karena ini terindikasi kuat ya, bukan hanya terindikasi kuat, sudah temuan BPK dan sudah di dalam proses hukum. Mereka katanya sudah berhenti dari Indofarma. Jangan cuman berhenti, dicekal, ditangkep, enak aja cuman mundur dari perusahaan begitu, perusahaan plat merah dia pakai buat pinjol. Ya, tindak kejahatan berupa penyalahgunaan data karyawan sejatinya tidak pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelumnya di Halmahera, Maluku Utara, ada seorang HRD yang menyalahgunakan data pribadi karyawannya untuk mengambil pinjaman online. Nominal yang dipinjam juga tidak main-main, sekitar 10 hingga 15 juta per orangnya, dengan total orang yang terdampak sebanyak 10 orang. Dan berikut tanggapan dari Direktur Ekonomi Digital Selios, Nail Huda. Yang jelas sebenarnya ketika perusahaan itu dia melakukan hal seperti itu, artinya perusahaan itu sudah unbankable. Perusahaan itu sudah tidak dilirik lagi pembiayaan oleh perbankan. Perbankan menganggap bahwa ketika mereka membiayai perusahaan tersebut, itu mereka bakal bisa dibilang risikonya tinggi. Dan ini lucunya adalah ketika itu Indofarma selaku BUMN plus perusahaan terbuka itu melakukan hal tersebut. Artinya adalah kredibilitas dari Indofarma itu dipertanyakan. Bagaimana direksi itu mengelola Indofarma itu dipertanyakan. Makanya saya pribadi sebenarnya menganggap hal ini sebagai lelucon. Huda sendiri menilai bahwa sebenarnya Indofarma masih memiliki beberapa opsi lain untuk dapat menyelamatkan perusahaan.
selain menggunakan data karyawan sebagai pinjaman online tentunya. Namun sayangnya, justru aksi menyalahgunakan data karyawan malah sudah telanjur dilakukan di perusahaan ini. Ya, kalau kita ngomongin perusahaan TBK ya, itu banyak sekali opsi bagi mereka untuk bisa mendapatkan pendanaan. Bisa menerbitkan saham baru, ya kan? Ataupun dia bisa, kalau dia BUMN, pasti dia bisa untuk meminta PMN dari pemerintah. Tapi sayangnya itu juga nggak dilakukan oleh Indofarma. Huda menyatakan bahwa praktik atau kasus penyalahgunaan data pribadi karyawan untuk pinjaman online untuk pendanaan perusahaan ini masih bisa terjadi di perusahaan lain, terutama di usaha-usaha yang masih belum terlalu besar. Hal ini tidak terlepas dari faktor banyaknya usaha Indonesia yang masih belum memiliki rekening bank atau belum kompeten untuk mendapatkan pinjaman. Data dari World Bank mencatat bahwa Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah unbank terbesar di dunia, yakni sebesar 97,74 juta orang dewasa. Karena itulah, Huda menilai bahwa semestinya pemerintah bisa mengawasi dan mengedukasi badan usaha, baik swasta maupun BUMN, untuk selalu menerapkan good governance atau GCG. Pertama yang untuk, ya kalau bisa dibilang untuk perusahaan-perusahaan yang sebenarnya dia udah TBK, itu pengawasan dari masyarakat itu sangat-sangat urgent gitu. Nah, makanya memang good governance ini juga harus diiringi dengan pengawasan. Yang kedua adalah memang dari good governance ini juga harus ada semacam, kalau boleh saya bilang ya, roadmap ataupun jalan yang mereka menuju sustain gitu. Nah, banyak sekali sebenarnya perusahaan-perusahaan BUMN kita yang itu naik terlalu tinggi tapi dia jatuhnya juga terlalu cepat. Dan ini yang menyebabkan sustainability dari BUMN kita itu kurang. Jika masih banyak pelanggaran data pribadi karyawan maupun pelanggaran tata kelola perusahaan, dan hal ini terus dibiarkan bahkan cenderung tidak diawasi dan tidak ditindaklanjuti secara tuntas, bukan tidak mungkin hal ini akan berdampak pada lingkup yang lebih luas. Pakar keamanan cyber dari Vaksinkom, Alphonse Tanujaya pun mengatakan bahwa adanya potensi kejahatan lain yang bersumber dari pemanfaatan data pribadi karyawan seperti penipuan online. Ada orang kerja di tempat kamu exploit datanya, dan itu kita tidak tutup mata, memang sering terjadi bagaimana? Jadi katakan ketika Anda melamar pekerjaan ya kan ke perusahaan, makanya waktu ngelamar tuh mesti hati-hati. Kamu yakin bahwa kamu ngelamar ke perusahaan yang benar. Jangan ngelamar ke PO Box atau apa yang nggak jelas. Sebenarnya yang terjadi apa? Mereka tuh sedang mengumpulkan data. Dan data itu banyak dieksploitasi untuk apa? Macam-macam. Data itu dieksploitasi, mereka bisa gunakan data itu untuk mendaftarkan nomor kartu SIM, lalu untuk membuka rekening bodong. Nah, bagaimana rekening bodong hubungannya dengan kejahatan? Jadi, banyak terjadi penipuan di Indonesia ini secara tidak langsung karena mudahnya membuka rekening bodong. Kenapa rekening bodong ini bisa dibuka? Karena banyak data yang bocor, data kependudukan bocor, mereka tinggal bikin KTP aspal, asli tapi palsu. KTP-nya, belangkonya palsu, tapi datanya asli. Perlu diakui bahwa saat ini sebenarnya telah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi masyarakat, yakni melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Namun sayangnya, hingga saat ini undang-undang tersebut masih belum efektif. Undang-undang PDP itu jelas mewajibkan bahwa data pribadi itu harus dilindungi dan tidak boleh disalahgunakan. Jadi jangankan menyalahgunakan itu, kamu membagikan data itu tanpa persetujuan dari pemilik data, itu sudah salah dan dapat dihukum dengan melanggar undang-undang. Nah, tetapi jujur saja sampai hari ini UU PDP ini masih belum efektif. Tapi kita harapkan bulan Oktober 2024 ini sudah efektif dan ada lembaga PDP. Lembaga PDP ini bisa menjaga eksploitasi data pribadi.
Meninjau perkembangan yang ada saat ini, memang kembali lagi kepada tata kelola yang berlaku di suatu badan usaha atau perusahaan. Apakah mereka bisa dengan bijak menjaga data karyawan hingga nasabahnya? Tetap harus ingat, kalau data-data tersebut sangat rahasia dan merupakan perilaku yang tidak baik kalau sampai ada penyalahgunaan seperti dijual atau bahkan digunakan untuk mengambil pinjol demi kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadi oknum di suatu perusahaan. Terkhusus kebijakan pinjaman online yang tengah marak seiring dengan perkembangan digitalisasi. Pada dasarnya, pinjaman online terdiri atas pinjaman online legal atau yang disebut dengan fintech lending, serta pinjol ilegal. Fintech lending merupakan usaha yang legal yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan serta menjadi anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Sementara pinjol adalah perusahaan ilegal yang tidak diawasi oleh OJK dan bisnisnya pun secara umum bertabrakan dengan aturan yang ada. Bahkan, tak jarang ekstrim dan tidak memperdulikan aspek perlindungan konsumen atau nasabah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait tata cara untuk peminjaman melalui fintech lending, serta tanggapan mereka terkait kasus adanya penggunaan data nasabah atau data karyawan untuk pinjaman online, saat ini sudah bersama saya, Bapak Ketua Umum AFPI, Bapak Encik Jafar. Apa kabar, Pak? Baik, Mbak Kris. Pak, kan saat ini sedang beredar kasus terkait tentang kasus Indofarma, di mana adanya penyalahgunaan data karyawan untuk pinjaman online. Nah, Bapak dari sisi asosiasi sendiri, bagaimana tanggapan Bapak? Apalagi ini kan perusahaannya adalah BUMN ya, Pak. Betul. Bagaimana pendapat Bapak? Saya asumsikan kalau umpamanya dia melakukan fiktif, mungkin saya bisa garansi bukan terjadi di kami. Tetapi kan ini masalahnya berita dari Indofarma mengatakan dipinjol kan. Pinjol ini bisa ada banyak loh. Ada yang illegal, ada juga bisa yang multi finance, yang buy no pay later, ya, atau mungkin kita. Ya kan, jadi terus terang aja karena informasi resminya belum kami terima, kami belum bisa mengatakan itu bukan kita atau kita. Ya, tetapi saya menebak ini bisa jadi pinjol ilegal. Menurut Encik, keyakinan tersebut dikarenakan semua perusahaan yang tergabung dalam AFPI akan selalu menaati kebijakan dari OJK yang menganalisa calon peminjamnya secara rinci dan sesuai dengan KTP yang diberikan. Kita tentunya memverifikasi KTP, ya, identitas resmi daripada calon borrower atau calon peminjam. Ya, tentunya kita terkonek dengan Dukcapil, sehingga apabila KTP-nya palsu, pasti kita langsung bisa terdeteksi. Dan tentunya kalau fotonya diganti ya secara biometrik, kita lakukan namanya face recognition. Face recognition itu mencocokkan antara fisik dan KTP-nya yang ada di data di Dukcapil, ya, di Dukcapil tentunya Kementerian di Dalam Negeri. Nah, itu semua kita lakukan dan tentunya kita sangat concern terhadap GCG, ya, Good Corporate Governance, dan kita juga terus-menerus melakukan risk management tentunya tentang behavior si aplikan ini, ya, dan tentunya kita melakukan analisa di SLIC. Selain itu, menurut Encik, perbedaan perusahaan yang tergabung dalam AFPI atau fintech lending dengan pinjol ilegal adalah proses penagihan. Encik menjamin tidak ada kekerasan, pemaksaan, ataupun pengancaman dalam penagihan utang di fintech lending. Yang pertama, kita dilarang untuk mencuri data.
di dalam data handphone ya, itu dilarang, itu diawasi sama OJK. OJK punya tim khusus untuk patroli. Semua aplikasi kita diperiksa. Kalau ada yang bisa, ada coding atau software yang bisa itu, OJK langsung warning dan bisa kita ditutup, disuspend ya. Itu satu. Yang kedua, di dalam hal penagihan itu kita punya aturan, semua yang namanya tenaga penagih itu harus bersertifikasi, harus di training. Nah itu satu. Kita punya SOP tentang penagihan. Penagihan SOP salah satunya adalah nggak boleh menzolimi, ya, nggak boleh memaki, kata-kata binatang itu nggak boleh ada di situ. Tidak boleh melakukan penagihan di luar dari jam 8 malam atau sebelum jam 8 pagi. Tidak boleh melakukan penagihan di hari libur, hari raya nasional. Itu nggak boleh. Jadi aturan itu sebenarnya banyak sekali. Sehingga perbedaan antara pinjol sama fintech, peer-to-peer lending, fintech lending ini sangat jauh berbeda sebenarnya. Ya pemirsa, begitulah perbedaan antara pinjaman online ilegal dengan fintech lending. Kalau menurut Pak Encik, seharusnya perusahaan fintech lending tidak terlibat dalam kasus Indofarma ataupun kasus-kasus lain sejenisnya. Tapi siapapun pihak yang meminjamkan, sudah tidak sepatutnya sebuah perusahaan mengambil data karyawannya untuk melakukan pinjaman online. Tapi bagaimana menurut kalian?